ya. Budi minta tolong admitin ya yang nyusul. Itu ada dangdutan tempat Budi. Bukan saya. Oke. Sorry ya Bapak Ibu, saya mute semuanya dulu. Ada dangdutannya tadi. Oke, kita mulai aja langsung ya, karena udah 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya. Sudah mulai mual pelatihan terus dari kemarin. Dalam 2 minggu ini Bapak Ibu bisa 6 kali ya ikut ini ya, sesi quizzes ya. Yang briefing pertama, terus kita hari Jumat minggu lalu yang Asia Tenggara. Terus hari ini 4, jadi 6. Meskipun, apalagi kalau Bapak Ibu ikut yang Revo minggu lalu ya, yang Bu Alin 7. Wah, mabuk. Tapi seperti yang saya dan Pak Febri sampaikan ya, bahwa pendalaman itu ya nggak wajib. Memang iya, pendalaman itu nggak wajib, tapi yang wajib itu pahamnya. Oh, ini udah di-record ya. Jadi pertama-tama sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu atas keterlambatannya buat sesi malam hari ini, karena tadi saya udah mau mulai itu dari 1 menit lah ya, 1 menit sebelum acara. Agak rempong saya hari ini. Nah, cuman pas saya udah mau join-join tuh loh, kok nggak bisa. Ternyata saya cek itu ada schedule yang lagi jalan gitu, dan itu tulisannya tulisan Cina. Jadi guru Malaysia dia yang, kalau di Malaysia kan mereka lebih multi language ya. Oh, saya tahu sih tren yang pakai itu. Memang dia bilang hari Minggu, cuman dia bilangnya 9, dia cuma bilang at 9 gitu. Nah, saya pikir 9 itu 9 PM. 9 PM. Ternyata 9 PM, dan 9 PM-nya Malaysia itu sama kayak WITA ya Indonesia. Jadi mereka jam 9-nya mereka itu jam 9-nya, jam 8-nya WIB. Dan makasih Budiah yang sudah gercep. Jadi ada Pak Hasim sih itu. Cuman kalau Budiah saya udah langsung tahu OE-nya, udah langsung aja kita tolong Budiah. Ini cuma 100 ya Budiah ya. Tapi Iya, cuma 100. kayaknya saya amati dari pertemuan sebelumnya kita nggak lebih dari 100. Karena Bapak Ibu juga saya lihat beberapa yang sudah tidak kondusif sinyalnya, biasanya langsung lihat di YouTube. Nah, sayangnya sekarang kita nggak bisa lihat di YouTube langsung ya, karena Zoom ini nggak ada YouTube-nya, tapi nggak apa. Kalau Bapak Ibu yang udah tidak kondusif sinyalnya, langsung aja live aja, langsung tidur aja nggak apa-apa. Besok ditonton. Nah, nanti habis saya ini kan udah saya rekam, nanti saya upload di YouTube saya. Oke. Ada waktu 2-3 menit deh sebelum kita mulai sesi proses interaktif. Ada yang mau ditanyakan dari materi-materi sebelumnya yang kira-kira perlu didiskusikan? Mas Umar, saya Nur Hasana. Kan akun saya sudah super nih, cuma saya lupa deh dari bulan apa gitu. Itu nanti proses untuk diganti kalau memang layak ya untuk diganti. Ibu kapan itunya? Saya lupa. Apa dia otomatis? Enggak Ibu, itu Ibu nge-upgrade-nya dulu bulan apa? Nanti saya cek deh dari akun yang perkiraan dari, aja. Maksudnya masa Ibu lupa banget? Perkiraan aja. Perkiraan awal tahun ajaran baru ini kali ya. Tahun pelajaran ini Juni-Juli mungkin. Juni-Juli lah. Ya kalau Ibu mau ya udah pakai aja yang itu nggak apa-apa. Nanti kalau itu udah habis kasih tahu saya. Oh gitu. Nah, okay, cuman kan nggak tahu setahun ke depan saya S3 apa gitu kan. Oh iya. Jadi ya terserah sih. Cuman intinya hak 1 tahun itu akan tetap kami berikan gitu. Cuman ada beberapa case yang kayak gitu memang kadang akhirnya ya udah, kalau mau diubah, ada yang mau dikasih ke guru lain boleh, ke temennya, atau mau
Ibu buat satu akun lagi boleh, jadi Ibu punya 2 akun super. Meskipun menurut saya itu mubazir ya, enggak. Iya. Atau dijual ke guru lain juga boleh. Atau tunggu itunya habis, nanti saya upgrade setelah itu. Cuman kayak Ibu misalnya taruhlah bulan Agustus baru super, berarti Ibu baru dapat super lagi Agustus tahun depan. Kayak ya. Ya kalau ya saya nggak tahu tahun depan, siapa tahu saya S3. Amin ya, S3. Tahu. Oke, terus banyak juga pertanyaan yang ini saya share di ya. Saya share WA. Banyak yang WA juga nih mau ganti-ganti itu kan. Ganti-ganti apa? Namanya? Akun super Bapak Ibu mau yang gini. Pokoknya Bapak Ibu yang di sini nih akun yang mau Bapak Ibu superin. Bu Nur Hasanah ya yang Bu Nur Hasanah gini. Yang Bu Nur Hasanah tetap saya superin aja. Cuma nanti Ibu cek lagi Ibu kapan harusnya habis, atau kalau ini udah habis nanti Ibu bilang lagi aja ke saya. Gitu sih. Nah, cuman intinya Bapak Ibu selain Bu Nur Hasanah atau selain Bapak Ibu yang akunnya udah super, intinya kalau mau ubah-ubah akunnya diubah di sini nih langsung di email ya. Udah kan udah saya bagikan ya, langsung diubah. Harusnya saya memang janji saya hari ini ya, cuman kata saya tidak sempat. Insya Allah saya usahain besok lah Bapak Ibu di superin. Kalau ada yang kepepet banget, bisa sih sebenarnya saya superin hari ini, cuman nanti Bapak Ibu jadinya habis Agustus tahun lalu saya barengin sama super trainer yang batch sebelumnya, rugi lah. Mending nunggu bentar aja ya. Besok insya Allah. Hari ini saya habis jadi korban banjir. Saya sama ya Mas ya, baru pakai 2 bulan. Ya udah, Bapak Ibu yang baru 2 bulan, baru 6 bulan, pakai yang itu dulu nggak apa-apa. Nanti kalau itu udah habis, bilang ke saya nggak apa-apa gitu. Nah, cuman nanti itu kalau Bapak Ibu mau yang ikut yang rombongan yang super trainer, nah saya itu juga mau mengklasifikasikan sih ke depan itu. Ini kan ada kuis super biasa ya, kalau Bapak Ibu yang upgrade-nya lewat saya, kan upgrade super itu bisa langsung di website Quizizz, bisa lewat saya. Kalau yang lewat saya itu biasanya nanti ada tulisannya Quizizz super. Kalau yang super trainer itu dia tulisannya Quizizz super trainer. Nah, mulai tahun depan, trainer-trainer yang certified dan ikut ngajarin TOT itu mau saya tulis di sininya Quizizz certified super trainer atau certified Quizizz super trainer. Jadi lebih spesial lah. Tapi kalau itu sih. Dan beberapa trainer batch sebelumnya yang mereka menyelenggarakan TOT kan itu akan kami berikan lagi kan 1 tahun lagi Quizzizz-nya. Tuh. Tapi buat Bapak Ibu nggak usah terlalu pusing lah buat yang penting kan Bapak Ibu super secepatnya. Kalau yang udah super nanti saya sih percaya aja kok Bapak Ibu bilang oh kemarin saya sudah super gini-gininya. Nah, cuman yang lebih concern di sini tuh adalah Bapak Ibu yang kemarin emailnya masih salah gitu ya. Terus yang masih bingung mau pakai belajar.id atau pakai Gmail itu segera diputuskan aja. Nah, terutama yang email-email masih salah ya. Aduh, saya tuh ini nih siapa dia nih? Pak Asep, ini masih salah ini. Tulisannya masih Gmail. Benerin sendiri ya. Saya sih bisa benerin sendiri, bisa benerin sekarang. Cuman pastikan Bapak Ibu emailnya benar. Harusnya Bapak Ibu di sini emailnya sudah benar semua. Cuman harus saya sampaikan memang Bapak Ibu ada yang saya loloskan meskipun emailnya salah karena rekomendasi ya. Jadi saya udahlah percaya aja. Gitu. Karena mostly kalau dari jalur reguler, kalau email salah itu pasti nggak akan kami terima karena data Quizzizz-nya nggak akan muncul. Nah, jadi ini juga kalau nulis email itu huruf pertamanya kecil. Jadi silakan dicek lagi emailnya jangan sampai salah. Oke, pertanyaan yang lain? Yuk.
Mas. Ya. Kebetulan 2 hari yang lalu saya sempat ganti email jadi ID. Maka secara otomatis terganti juga Mas database-nya tadi itu. Ibu gantinya di settings atau Ibu buat akun baru? Diganti Mas di setting. Di sini. Ya, iya. Enggak lah, harusnya datanya nggak hilang kok. Iya, enggak hilang Mas. Cuman tadi yang di database-nya Mas itu untuk Iya, Ibu ganti aja di sini. Oh iya. Oke. Ya. Nanti ini juga akan saya pakai buat korespondensi ya, kayak misalnya kemarin ngirim-ngirim email segala macam juga saya ngambil dari sini. Oke, selain per-emailan dan super, ada lagi 2 pertanyaan sebelum kita mulai. Mas Umar mau tanya dong. Apa? Untuk apa? Ini kan kita kan jadi super trainer itu diminta untuk men-trainer peserta ya. Nah, kalau misalnya untuk men-trainer school trainer, nah itu TOT ada itu nanti maksudnya. TOT. Nah, itu ada persyaratan khusus nggak harus apa gitu. Nah, kemudian school trainer itu setelah kita training akan mendapatkan apa? Karena kan dia juga harus men-training teman satu sekolahnya di mana? Kan. Saya mute dulu yang lain. Syarat penyelenggaraan TOT itu adalah peserta Bapak Ibu mau mengimbaskan ke minimal 10 guru. Itu syaratnya. Itu syarat paling minimal. Tapi kita lebih mengarahkan supaya TOT itu lebih masif. Maksudnya bukan hanya sekedar mereka siap mengimbaskan, tapi kalau bisa, kan gini, asumsi kita, kalau kita nyelenggarain TOT itu, mereka itu pesertanya udah ngerti teknologi, bukan yang masih Google Chrome itu apa, gitu kan, Zoom itu apa, gitu. Nah, oleh karena itu asumsi kita, kalau kita nyelenggarain TOT itu, kita bisa menyelenggarakan kelas besar. Nah, bedanya kalau kita nyelenggarain kelas super reguler itu, di sana ada guru-guru yang umurnya 50-60, yang cuman pernah pakai WhatsApp doang, gitu kan. Pakai Zoom aja bingung. Nah, sehingga kita terkadang untuk peserta yang demikian, sebenarnya mereka lebih bagus kita pelatihan langsung. Tapi kalau kita pelatihan online, oke lah, masih bisa. Tapi pesertanya jangan banyak-banyak, supaya kita bisa lebih memastikan mereka itu bisa mengikuti langkah kita. Nah, tapi kalau kita menyelenggarakan TOT gitu ya, training for trainers, itu tadi asumsinya mereka itu sudah lebih paham. Jadinya ya nggak apa-apa, mau satu room mau 500, 300, bahkan 1000. Di Zoom kita kan yang dari quiz itu bisa 1000. Tuh, jadi nggak apa-apa. Karena biasanya PTMT-nya kan dia yang lebih advance dan lebih advance lah. Gitu, pertanyaannya bukan yang browser itu buka yang mana gitu-gitu. Nah, lebih komprehensifnya lagi Bapak Ibu yang kalau melihat di batch-batch sebelumnya atau di batch 4 aja itu ada trainer lain, itu saya berharap Bapak Ibu menyelenggarakan TOT. Cuman saya tidak memaksakan ya, nanti kita bisa diskusi lagi. Nanti saya tuh dalam beberapa hari ke depan, saya pengen ngajak ngobrol per kota gitu, dengan batch Bapak Ibu dan batch sebelumnya. Nah, Bapak Ibu tuh dari link yang saya bagikan tuh Bapak Ibu bisa melihat batch sebelumnya tuh di sheet yang mana nih ya? Di sheet 1 nih. Nah, ini nih sheet ini nih trainer dari batch yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu lihat udah ada satu kota, berarti nanti biasanya saya tagihin buat TOT itu. Gitu. Satu pertanyaan lagi. Kasih ya Bu Dia. Oke, sama-sama Pak. Ayo, nggak ada yang nanya lagi? Kita atau ada selamat malam Mas Umar. Hmm? Izin tanya. Maaf saya off kamera ya. Mau tanya untuk jadwal ujiannya kapan ya? Oh, biar bisa harusnya maksudnya. Harusnya itu mulai besok ya. Cuman di soal yang sebelumnya itu ada yang mau saya revisi karena terlalu sulit, ada yang terlalu mudah. Nah, tapi biasanya saya jadwalkan besok. Nah, tapi ujian itu waktunya lama, Pak, 2 minggu.
Jadi dan itu kan modenya mode PR. Jadi Bapak Ibu bisa mainin kapan aja. Cuman ya yang ujian yang batch sebelumnya itu waktu itu 10 hari. Tapi tetap aja banyak yang nyelenggarain banyak yang baru ujian tuh di hari terakhir ya, kebiasaan lah ya. Kebiasaan deadliner. Nah, maksudnya hal itu saya harap bisa dihindari. Dan Bapak Ibu kan bisa ngulang sampai 5 kali terus gitu, coba terus. Gitu, Pak. Oke, iya. Makasih Mas Umar ya. Berarti mulai besok dalam sampai 10 hari ke depan berarti ya kira-kira ya? Sampai 2 minggu ke depan. Sampai 2 minggu ke depan. Oh iya. Atau bahkan mungkin bisa lama sampai pokoknya deadline-nya sampai akhir tahun lah gitu. Cuman saya nggak tahu. Tapi 2 minggu itu pasti. Oh iya. Pasti. Mungkin Izin Mas, saya potong ya. Teknis ujiannya gimana Mas? Teknis ujiannya nanti pakai adaptive learning. Nanti saya kasih tahu sih ada ini. Jadi Bapak Ibu itu akan mengerjakan 40 soal. 40 soal terkait materi-materi yang telah kita pelajari di pendalaman ini. Nah, sebetulnya di bank soal itu ada 100 soal. Tapi setiap kesempatan Bapak Ibu hanya mengerjakan 40 soal pakai adaptive learning. Sudah dijelaskan sama Pak Febri kan ya? Adaptive learning. Udah kan? Nah, akan gitu. Jadi apa? Jadi adaptive learning itu kalau Bapak Ibu mengerjakan pertama 40 soal, itu sebenarnya salah 20. Nah, kalau Bapak Ibu ngulang lagi, kemungkinan besar Bapak Ibu itu soal-soal yang salah itu akan muncul lagi. Dan justru soal-soal yang udah betul itu nggak akan muncul lagi dan diganti soal-soal yang baru. Itulah adaptive learning. Tunjukkan jawaban saat menjawab soal, mati. Tunjukkan jawaban setelah aktivitas, mati. Jadi Bapak Ibu nggak tahu jawaban yang benar mana ketika jawab soal. Tapi ujian itu nggak usah terlalu terbebani ya. Itu buat evaluasi tim kami aja. Meskipun saya jujur aja, saya harus sampaikan bahwa angka partisipasi pendalaman kuis batch 4 ini relatif rendah kalau dibandingkan batch-batch sebelumnya ya. Biasanya batch sebelumnya itu sekitar 70-80%. Batch ini sekitar 50-60%. Masalah? Enggak. Kalau ujiannya bagus. Kalau saya nemuin ujiannya jelek-jelek, yang jelek-jelek banget, yang jelek-jelek yang nemen-nemen banget ya, saya bisa, udahlah, nggak usah dilanjutin super trainernya gitu. Misalnya kayak ada pertanyaan yang teleport itu apa, nggak tahu. Terus apalagi ya, power ups itu apa, nggak tahu. Itu menurut saya cukup. Jadi saya akui memang ada pertanyaan yang mudah, ada pertanyaan yang sulit. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menjawab pertanyaan yang sulit itu nggak apa-apa lah gitu. Cuma kalau ada pertanyaan yang mudah, nggak bisa jawab, menurut saya itu agak bahaya. Karena itulah pertanyaan-pertanyaan itu yang sering ditanyakan sama peserta. Kayak name factory gitu. Kayak saya pakai Quizzes, tapi saya kok siswa saya nggak bisa ini ya, nggak bisa masukin nama mereka ya, toto ada nama dari sistem gitu. Nah, kalau kita jadi super trainer bilang, wah saya juga nggak tahu, kok tanya saya. Jadi itu saya, itu udah pendalaman 4 hari, masa itu nggak tidak terserap. Padahal itu hal yang basic. Kecuali pertanyaan agak susah, ada memang pertanyaan susah. Contoh flashcard ya. Flashcard itu fitur yang memang jarang digunakan. Gitu. Kalau salah-salah kayak gitu nggak apa-apa. Gitu. Saya tidak di batch sebelumnya saya nggak masalah gitu. Banyak yang nggak banyak sih. Batch sebelumnya itu mungkin dari yang nyoba itu sekitar 70-80% yang lulus. Yang nggak lulus 20-30%. Dan nggak masalah sih saya. Yang batch sebelumnya nggak lulus gitu. Karena ada sih yang agak kebangetan salahnya. Tapi ada juga yang memang salah di pertanyaan yang sulit. Tapi kita sama lah ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau kita punya siswa, kalau salahnya di pertanyaan yang sulit ya kita wajarin. Cuma kalau pertanyaan itu sangat-sangat basic kan kita ya satu sisi juga mengevaluasi apa saya yang kurang jelas ya menjelaskannya gitu. Nah, tapi meskipun ya kita dari awal juga sampaikan, makanya Bapak Ibu itu banyak kami pilih kan karena Bapak Ibu itu sudah terbiasa menggunakan Quizzes. Meskipun saya harus sampaikan lagi bahwa sebagian dari Bapak Ibu ini memang sudah pengguna aktif Quizzes ya. Jadi fitur-fitur Quizzes yang basic, yang maksudnya bukan basic itu yang keren, maksudnya fitur-fitur utama Quizzes itu Bapak Ibu udah tahu, itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi ada juga Bapak Ibu di sini yang kita akomodir
karena rekomendasi dari trainer sebelumnya. Nah, ini kami juga ingin evaluasi. Jadi kan Bapak Ibu tuh ada sebagian di sini yang memang sebetulnya rekam jejak kuisnya itu masih rendah gitu. Nah, cuman karena direkomendasikan, kami ingin berikan kesempatan Bapak Ibu untuk ya udah nggak apa-apa untuk jadi super trainer karena pengalaman Bapak Ibu pada platform lain atau dalam pelatihan dan sebagainya. Oleh karena itu kan berikan kesempatan, oke, ayo kita belajar bareng dan Bapak Ibu punya waktu untuk bisa lebih mengenal kuisis. Kalau dari Bapak Ibu keterima sampai nanti ujian kan berarti waktunya ada tuh kurang lebih sebulan ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang di sini yang masih jarang pakai kuisis, dirutinkan pakai kuisisnya supaya betul-betul tahu. Sebapak Ibu mempelajari kuisis sejauh apapun tapi tidak praktek langsung dengan siswa pasti kayak roaming gitu, kayak ini fitur apa ya, jadi memang harus praktek. Oke lah, PAS Bapak Ibu nggak pakai kuis nggak apa-apa, tapi gimana caranya untuk nanti ketika ujian itu ya Bapak Ibu bisa memahami. Oh iya, ujian itu Bapak Ibu boleh lihat ini loh, boleh praktek langsung ya. Misalnya fitur ini maksudnya apa gitu. Bapak Ibu kalau mau buka kuisis itu, mau buka buku panduan, mau buka YouTube silahkan. Tapi test timernya on gitu. Jadi misalnya test timer on tuh waktu soal itu 30 detik. Ya 30 detik Bapak Ibu harus jawab. Kalau nggak jawab, Bapak Ibu akan dianggap salah gitu. Gitu. Jadi tegang. Santai aja. Makasih Mas Umar penjelasannya. Tapi biasanya nanti saya kayak pokoknya nggak usah terlalu terbebani ya. Dan ada kok super trainer yang bagus dan bukan nggak lulus sih, beliau sibuk waktu. Intinya saya nggak masalah kalau Bapak Ibu bahkan nggak ikut ujiannya atau nggak lulus gitu. Tuh nggak masalah. Yang penting kan tugas utama Bapak Ibu tetap menyelenggarakan pelatihan itu yang terpenting. Cuman itu sebagai instrumen evaluasi kita aja. Gitu. Saya stop video ya biar nggak tutupin di sini. Oke, nanti kita lanjut lagi. Mas Umar, jadi yang batch 4 ini belum bisa dilibatkan dalam... Oh enggak, justru Bapak Ibu itu ya banyak yang direkrut buat bantu TOT batch-batch sebelumnya, atau Bapak Ibu memang jadi inisiator ini. Nanti deh ya, kita bahas TOT setelah sesi ya. Setelah sesi proses interaktif ya. Atau mungkin di sesi minggu depan ya. Kalau minggu ini Bapak Ibu udah gedek anjir. Ya ampun, ini Mas Umar ada sesi kuis lagi. Gitu. Oke. Layar saya masih kelihatan ya? Halo. Masih kelihatan ya? Masih. Oke, Bapak Ibu, makasih buat pertanyaan tadi. Kita langsung aja ya ke proses interaktif. Jadi ini adalah materi terakhir dan saya yakin Bapak Ibu di sini kalau ada pasti ada yang belum pernah buat proses interaktif langsung ya. Jadi kita akan belajar gimana sih membuat proses interaktif yang bagus. Ya. Di sini masih general. Masih gampang banget. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Prestasi interaktif. Kenapa kuis buat prestasi interaktif? Kan sudah ada Google Slide. Kan sudah ada Canva. Kan sudah ada PowerPoint. Kan sudah ada Class Point. Kenapa kuis masih buat ini? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya, Mas. Boleh, Mas. Oh, Pak Rizal dulu coba. Bisa kita kontrol. Oke. PowerPoint kan juga bisa dikontrol. Tapi kan ribet, Mas. Kalau ini kan kalau setiap siswa buka, kita bisa atur kan. Lebih enak lah. Oke. Makasih. Rizal. Bu Linda, jawab. Ya, jadi kalau menurut saya ini bisa di-combine ya.
Kalau yang kayak apa tuh Google Slide dan lain sebagainya kan nggak bisa di-combine dengan kuis. Kalau ini jadinya bisa di-combine dengan kuis, terus juga bisa kita atur dengan mudah dan kita kalau kayak di Google Slide itu biasanya udah otomatis per next gitu loh. Jadinya kalau kayak di Quizizz kan kita bisa atur mau ke halaman berapa, slide berapa. Jadinya bisa mudah sih. Dan yang pasti sih lebih mudahnya bisa kita padu-padankan dengan kuis tadi. Bisa otomatis seperti itu sih. Makasih Mas Umar. Kalau gitu pakai Google Slide terus ditambah Peer Deck aja. Ya, pakai Peer Deck ya bisa ya. Tapi kan ini lebih enak jadi satu kalau nggak capek. Oke, berarti menurut Bu Linda kelebihan Quizizz dibandingkan Google Slide plus Peer Deck karena lebih simple karena jadi satu. Oke. Jadi satu. Spesifik apa keunggulan menurut Bapak Ibu dibandingkan gini? Apa kelebihan proses interaktif Quizizz dibandingkan kelas poin sama dibandingkan Google Slide plus Peer Deck? Coba siapa nih? Izin menjawab. Silakan Bu Atin. Iya, kalau yang Google Slide Plus itu saya belum nyoba, tapi kalau yang kelas poin sudah. Kelas poin juga ada kuisnya, bisa dimasukkan kuis, baik polling maupun itu, cuman mungkin nggak ada itunya analisisnya gitu. Kalau ini kan bisa langsung analisisnya keluar, bisa diunduh gitu. Kalau itu mungkin nggak ada untuk kuisnya, untuk kelas poinnya. Oh gitu ya, di kelas poin nggak ada ya? Saya belum pernah coba kelas poin. Kalau kelas poin itu cuman kalau misalnya kuisnya jalan gitu, terus memang sih ada tersimpan peringkat jawaban gitu ya? jawaban anaknya kesimpan satu-satu gitu. Tapi Terus analisisnya nggak ada lengkap Quizizz gitu. Iya betul. Oke, make sense. Oke, udah deh itu. Makasih banyak Bapak Ibu. Tapi ketika saya menyampaikan materi tentang proses interaktif itu, pertanyaan kenapa Quizizz buat proses interaktif itu merupakan sebuah karya saya. Ada yang bocor-bocor. Kenapa Quizizz masih buat proses interaktif itu adalah sebuah bahasan yang paling penting menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita tidak membahas itu, guru-guru itu masih merasa interactive lesson di Quizizz itu adalah another version of PowerPoint, Google Slide, atau Canva gitu kan. Jadi mereka pikir, buat apa sih saya belajar ini? Kan sudah ada, kan saya udah basic pakai PowerPoint gitu. Atau saya sudah sekarang beralih ke ekosistem Google, jadi semuanya pakai Google Slide dan segala halnya. Atau udah ngefans banget dengan Canva, karena diajarin Kang Denny atau Bu Dona. Soalnya mungkin ada yang udah diajarin Canva sama Kang Denny sama Bu Dona. Gitu. Jadi pakai Canva terus. Itu kenapa kemudian ada Quizizz gitu kan. Nah, Quizizz itu kita selalu membuat sebuah fitur, buat sebuah bukan sekadar fitur sih, cuman buat sebuah. Jadi kalau kuis kan dari dulu sangat identik dengan kuis ya. Nah, proses interaktif ini bukan sekedar fitur ya Bapak Ibu, tapi memang sebuah new brand ya, sebuah brand baru dari Quizizz gitu, bahwa kita juga punya proses interaktif. Dan ini adalah suatu platform yang totally different gitu. Menurut saya dibandingkan Google Slide, PowerPoint, Canva, atau tadi kita diskusi juga Class Point gitu. Kalau misalnya kita lihat dulu aja ya dari kuisnya sendiri. Ketika lagi pandemi, ketika kita menyelenggarakan hybrid, baik yang ada yang tatap muka langsung sekalian online gitu, atau online penuh. Nah, pembelajaran langsung ya, sinkronus. Pasti masalah terbesarnya itu kan kita nggak tahu peserta yang aktif dan yang nggak aktif itu berapa banyak gitu ya. Gitu. Kata dosen saya di UGM itu, ngajar kelas online tuh sinkronus itu kayak ngobrol sama anak umur 1 tahun gitu. Yang suka nanya tapi nggak direspon gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi itu masalah yang pasti sering terjadi ketika kita melakukan kelas sinkronus. Nah, dengan proses interaktif Quizizz, kita bisa betul-betul memetakan berapa banyak peserta kita yang memang antusias gitu ya, dan berapa yang memang tidak antusias. Itu bahkan kita juga bukan hanya antusias dan tidak antusias, tapi juga bisa langsung melihat respon
dari mereka, baik itu yang berupa survei atau feedback yang itu bukan benar salah ya, atau memang kita langsung memberikan pertanyaan yang kuis benar salah dan semacamnya gitu. Dan itu juga tentu akan buat siswa itu jauh lebih kayak terikat gitu ya dengan apa namanya, dengan sesi gitu, dibandingkan kalau Google slide atau PowerPoint doang kan ya biasanya ya peserta itu cuman nonton terus ya udah gitu. Kalau dipanggil ya respon, kalau enggak. Nah, yang kedua dalam konteks asinkronus, Bapak Ibu, proses interaktif quiz itu punya keunggulan gini. Bayangin Bapak Ibu pakai PowerPoint, Google Slide, PDF, atau bahkan buku cetak misalnya. Terus menugaskan peserta untuk pelajari itu di rumah. Misalnya Bapak Ibu, ayo anak-anak sebelum kita mulai materi tentang gravitasi, silakan dibaca bab 3 tentang gravitasi. Nah, pertanyaannya dari mana Bapak Ibu tahu bahwa mereka betul-betul membaca materi itu gitu. Gitu kan. Kan ya mungkin ada ya toolsnya, cuman sulit gitu. Nah, kalau di Quizizz kita bisa menugaskan proses interaktif itu sebagai PR gitu. Nah, karena di situ ada pertanyaannya. Nah, karena pertanyaan kan nanti mereka mau nggak mau harus jawab, harus respon. Nah, di situ kita bisa memetakan berapa banyak peserta yang memang mengakses proses interaktif kita atau tidak gitu. Jadi nggak bisa saling membohong-bohongi gitu ya. Siswa nggak bisa bilang, oh saya sudah belajar, tapi di situ nggak ada. Gitu. Nah, itulah kenapa Quizizz buat proses interaktif. Gitu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, sekali lagi, karena kalau Bapak Ibu, kita kan dulu pernah skripsi kan biasanya ada landasan teori, landasan filosofis. Nah, itulah landasan filosofis adanya proses interaktif di Quizizz. Dan saya juga selalu sampaikan itu ketika menyampaikan pelatihan khusus ya terkait proses interaktif. Jadi buat mereka dulu tahu kenapa kita ada fitur itu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, terkadang guru itu nggak punya waktu lagi buat bikin prestasi yang baru gitu ya. Meskipun saya tidak pernah meriset, mungkin 90% guru sekarang presentasinya itu masih pakai PowerPoint atau formatnya PowerPoint. Itu kasaran saya aja ya. Oke, Canva sekarang naik daun, saya sangat akui itu. Tapi berapa persen sih guru yang betul-betul menggunakan Canva? Kalau misalnya gini, Bapak Ibu punya teman 100 guru, berapa sih yang betul-betul sekarang masih pakai PowerPoint aja? Berapa yang pakai Canva, berapa yang pakai Google Slide gitu. Berapa yang pakai Quiz? Saya yakin yang Quiz masih lebih sedikit. Tapi menurut saya mereka masih mayoritas pakai PowerPoint. Dan oke, mungkin mereka paham tadi bahwa proses interaktif Quiz itu memang bagus gitu ya. Bagus dan mereka tahu manfaatnya. Tapi nggak semua guru itu seperti Bapak Ibu yang telaten dan rajin untuk, wah ini bagus, oke kita buat konten di sini, kan gitu ya. Karena pembicaraan kita di awal kita paham bahwa guru itu sibuk-sibuk, gitu kan. Sibuk-sibuk. Sebelum jam 11 sudah tidur, nggak bercanda Bapak Ibu. Intinya nggak semua guru punya peluangan waktu untuk membuat konten baru. Sangat dipahami. Saya pun sebagai orang yang bekerja di aplikasi platform gitu juga harus memahami gitu, berempati dengan kondisi guru. Nggak bisa kayak saya, dasar guru-guru memang pada nggak mau buat, nggak bisa gitu. Justru saya ketika S2 itu diajarin bahwa pengguna itu selalu benar gitu. Kalau pengguna itu ingin kemudahan, ya kita harus fasilitasi kemudahan gitu. Nah, menjawab keraguan itu atau permasalahan itu, maka di Quizizz juga bukan hanya kita menawarkan banyak manfaat dari presentasi, tapi juga kita memberikan banyak kemudahan untuk agar guru itu bisa mengimpor konten-konten dari platform lain, baik itu PowerPoint, Google Slide, Canva, atau menggunakan prestasi interaktif guru lain. Meskipun nanti ada beberapa catatannya. Nah, itulah hal yang kedua. Jadi hal yang pertama, apa manfaatnya, kenapa ada gitu. Yang kedua,
Oke, guru sudah mulai paham manfaatnya, tapi kadang mereka masih mager ya, kalau mager setelah anak mudanya. Artinya malas gerak ya baru. Untuk buat kontennya, nah itu juga ada banyak yang bisa kita fasilitasi. Nah itu ya, hal saya mungkin lumayan panjang tadi bicara ada 10 menitan, tapi nggak apa-apa, karena itu juga penting. Jadi nggak bisa kita, menurut saya ya, pelatihan presentasi interaktif langsung, oke, fitur kedua presentasi interaktif, langsung caranya klik membuat, kemudian klik, nah nggak bisa, karena kita harus buat mereka sadar dulu kenapa kita ada dan kenapa itu mudah gitu. Nah, baru sampai saat itu cara membuat presentasi interaktif itu sangat mudah Bapak Ibu. Klik membuat ya di sebelah kiri, kemudian klik pelajaran baru. Misalnya kita mau buat tema perubahan iklim ya. Oke. Geografi deh. Nah, di sini defaultnya akan putih ya, warnanya akan putih standar, sama kayak PowerPoint, sama kayak Google Slide, nggak masalah. Dan kalau dalam konteks slide masih satu, bisa dihapus sekarang, kalau dulu nggak bisa. Tapi ini nggak masalah sih. Nah, untuk membuat slide baru, di Quizzes kita ada beberapa jenis slide. Yang pertama slide text, yang artinya cuma teks aja. Yang kedua slide media, yang berarti kita bisa masukkan audio, video, gambar, gitu ya. Kemudian bisa masukkan link, nah ini yang sangat ajaib, yang kita bisa ekspor. Kemudian bisa masukkan banyak jenis pertanyaan, seperti pilihan ganda, isian singkat, survei, esai, dan menggambar ya. Dan ya, seperti yang saya sampaikan di awal, karena kita di sini menggunakan bahasa Indonesia, jadi ini kan gambar itu harusnya menggambar, ini jadinya seri gitu, karena seri dalam bahasa Inggris juga draw gitu kan. Nah ini yang nanti juga kita bisa dua sih, untuk memudahkan guru itu kita bisa import slide maupun bisa sematkan halaman web. Gitu. Sebentar saya. Oke. Nah, ini dan di samping itu kita juga bisa teleportasi dari perpustakaan Quizzes ya. Jadi inilah kembali yang memudahkan guru-guru itu untuk membuat konten di presentasi interaktif Quizzes. Karena di platform lain nggak ada, di Google Slide tidak ada, di PowerPoint tidak ada, bahkan yang di Kelas Point yang menurut saya karakternya masih yang sangat tipikal ya, juga nggak ada gitu. Kalau kata Pak Febri itu mungkin mau nyoba Kelas Point, cuma saya nggak ada teleportasi, jadinya ngapain pakai quiz aja gitu. Saya kayak gitu. Nah, nanti kita akan explore juga nih cara buat teleportasi. Nah, ini adalah editor membuat untuk editornya ya biasa ada tulisan, paragraf, daftar berpoin, bernomor. Nah, ini juga salah satu penerjemahan yang kurang akurat ya. Harusnya itu order itu kan urutan, tapi ini memesan. Ya, saya lagi maklumilah penerjemahan. Dan ini bukan salah saya Bapak Ibu ya, karena saya itu udah ngasih tahu yang benar. Cuma memang ada masalah di sistem gitu, sehingga masih menggunakan yang penerjemahan dari Google yang auto translate. Nah, kemudian ini tema Bapak Ibu kalau mau memilih, sebenarnya belum bisa karena belum ada slide-nya. Oke lah kita buat judul slide baru. Tadi kita misalnya di sini perubahan iklim. Nah, di sini oleh Umar Abdul Aziz. Nah, ini kalau kita mau ganti tema ini saya tidak profesional, tapi karena memang sebetulnya fitur apa yang super dan basic itu selalu berubah gitu ya. Nah, tema ini sejauh yang saya tahu yang terbaru itu dia bisa ganti-ganti tema meskipun yang basic. Nanti Bapak Ibu bisa sambil cek. Nah, Bapak Ibu kan banyak yang masih basic. Coba ganti-ganti temanya, kayak masih bisa. Warna teks, warna latar belakang juga bisa diubah ya. Nah, di slide pertama ini kita juga udah bisa langsung masukin ini ya, saya ngubah-ngubah margin di sini ya. Kita bisa langsung masukin gambar ya. Dan kemarin mungkin Pak Febri udah kasih tahu ya cara masukin ini gambar.
Dan sekali lagi saya kalau pakai presenter Quizzes suka pakai gambar-gambar GIF ya. Supaya bagus saja. Oke, saya seperti ini dah. Nah, ini ya perubahan iklim. Nah, selebihnya gitu ya. Ada banyak fitur yang bisa kita explore. Nah, cuman saya kalau ngelatih proses interaktif itu saya nggak perlu kayak teks kosong, slide teks, judul slide, nggak usah semuanya dicoba satu-satu. Kita langsung karena waktu kita terbatas kan, kita itu langsung aja. Oke, Bapak Ibu, ini slide pertamanya gitu. Saya tahu hampir semua guru itu sudah punya PowerPoint. Nah, ada dua cara bagaimana caranya memasukkan PowerPoint ke sini. Yang pertama, PowerPoint-nya di-save dulu sebagai PDF. Nah, ini coba ya, saya buka dulu. Oke, ini. Nah, contoh ini PowerPoint Super Trainer ya. Sebenarnya ini kemarin yang lama cuma saya baca judulnya. Itu udah ya. Intinya ini adalah PowerPoint. Nah, kita bisa save as PDF. Nah, save as PDF itu juga bisa dilakukan di Google ya, Bapak Ibu. Bukan di Google sih, maksudnya cari aja di Google konversi PPT to PDF, bisa ubah PPT ke PDF. Pokoknya banyak lah. Banyak cara untuk mengubah dari PowerPoint ke PDF. Intinya gitu. Nah, intinya diubah ke PDF, Bapak Ibu. Nah, terus di sini import slide. Ya, pilih. Buat ada belum ya? Tadi save as PDF. Nah, jangan lupa tadi kalau nge-save itu dia kemana? Misalnya dia nggak lupa ya, di dokumen. Jadi dokumen ya ada. Nah, klik dokumen. Nah, ini ya. Nah, dia akan loading. Tuh. Nah, ini cepat. Dan ini Bapak Ibu bisa custom ya. Misalnya, saya cuma mau ngambil 3 halaman aja, nggak masalah. Ya. Tinggal di checklist saja. Kemudian import. Cuman kekurangannya sebetulnya kita mengkonversi dari PowerPoint itu menjadi gambar. Sebetulnya gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah, kalau Bapak Ibu perhatikan, resolusinya itu agak turun. Jadi gambarnya itu agak-agak, resolusinya agak turun gitu ya. Mana ya? Ini kalau di sini kelihatan nggak ya? Tuh, kalau dilihat ini agak-agak blur gitu ya. Masih layak baca sih, masih kebaca kan. Cuman kalau dibandingin dengan PowerPoint-nya, kelihatan kalau di situ tuh ada pixel yang terdegradasi. Nah, ini cara bagaimana PowerPoint itu diubah ke PDF. Nah, kalau saya ngasih pelatihan tentang proses interaktif itu dan pesertanya itu masih basic-basic ya, gitu ya. Saya tuh udahlah, mereka tuh bisa buat halaman judul yang bagus gitu ya. Kayak gini kan, ada gerak-geraknya. Terus ya udah langsung aja konversi dari PowerPoint ke proses interaktif quizzes. Habis itu tambah pertanyaan, udah selesai. Nggak usah buat yang kayak kemarin saya yang Tata Surya yang ada muter-muternya di tengah-tengah, ada web NASA. Itu ada Google Form pakai autocorrect sertifikatnya, itu nanti itu bagus ya. Cuma kan kita melihat profil peserta gimana. Yang penting kan mereka bisa dulu. Nah, ini adalah cara pertama bagaimana masukkan PDF ke PowerPoint ke Quizzes. Yang juga berarti bagaimana cara masukkan PDF ke Quizzes. Jadi kalau kita masukkan PDF gitu ya, udah format PDF langsung aja diimpor. Seperti itu. Nah, tapi jujur aja saya nggak pernah pakai cara ini kalau masukin PowerPoint. Itu memang cara resmi dari Quizzes sih, cuman cara itu apa ya, nggak seru aja. Cara itu nggak terlalu kayak old gitu ya, lama gitu. Ada cara yang lebih menurut saya lebih keren ya, lebih keren dan lebih super trainer lah. Caranya itu adalah Bapak Ibu PowerPoint-nya diupload ke Google Slide. Nggak usah saya kasih tahu ya gimana upload PowerPoint ke Google Slide, atau ada yang belum tahu? Sudah paham, Mas. Masuk ke Drive aja kan? Iya, ada yang belum tahu cara masukin
PowerPoint ke Google Slide? Udah tahu semua ya? Udah. Oke, udah ya. Aman. Aman ya. Nah, jadi ini kayak ini persis PowerPoint yang persis yang pernah saya masukkan. Yang tadi yang saya buka. Bisa lihat ya sama. Nah, caranya klik file. Dan ya, di klik file. Ini saya ininya bahasa Indonesia ya Google-nya. Jadi yang Bapak Ibu yang Google bahasa Inggris menyesuaikan. Klik file. Klik publikasikan di web. Berarti Bapak kalau yang bahasa Inggris publish to web ya. Klik file, publikasikan di web. Sematkan, publikasikan. Oke. Nah, ini pilih sampai 3.000. Sampai 3.000 ya. Atau ada juga itu trainer ada gini. Kalau buka Google Note itu kelihatan yang ada linknya. Nah, Google Keep ya. Ini nggak pakai ini, cuma. Oh, ini ada catatan. Oh, nggak bisa sih. Harus coba yang semuanya biar kelihatan. Kalau kita copy paste semuanya, ini sematkan ya. Ini saya hapus semuanya. Saya ganti ini. Nah, kelihatan ya, yang biru inilah yang kita ambil nih. Ya, sampai 3.000 tuh. Ini apa saja nih? Ini cara old nih. Tidak kekinian. Dan. Nah, jadi. Dan ini enaknya apa? Dan ini enaknya dia live ini ya. Misalnya saya ubah di sini ya. Jadi batch 5 atau batch 4 gini deh. Jadi teks ya. Nah, refresh deh. Berubah nih. Berubah kan? Jadi suatu saat saya ingin mengubah presentasinya, juga akan berubah di quizesnya. Sedangkan kalau pakai cara yang pertama tadi, nggak bisa. Gitu. Izin potong, Mas. Oke, singkat. Berarti kalau Canva sama juga ya caranya gitu? Canva. Oh, Canva lebih kompleks nanti ya. Oke, siap. Canva agak ke belakangan. Canva agak ada trik yang lebih khusus lagi, Pak Canva. Nanti saya akan bagikan. Nah, cuma saya biasanya, cuma kita juga perlu lihat profil peserta ya. Maksudnya, cara yang kedua ini memang lebih keren. Cuman kalau pesertanya itu adalah teman Bapak Ibu, umur 55 tahun, yang 3 tahun lagi pensiun, yang mereka juga belum pernah pakai aplikasi selain WhatsApp, nggak usah lah diajarin yang kedua ini gitu. Nanti ribet gitu kan. Nanti upload ke Google Drive itu apa? Google Slide itu apa? Nanti ada kita jadi GMT dulu lagi ngajarin soal apa namanya Google Drive, slide dan sebagainya. Bahkan pun kalau konteksnya Bapak Ibu tanya mereka, Bapak Ibu punya PowerPoint? Nggak punya. Ya udah, langsung aja buat di sini. Jangan, ya udah Bapak Ibu buat dulu di PowerPoint ya, terus nanti diimpor ke sini. Jangan juga. Intinya kita harus adaptif untuk dengan kita melihat profil peserta. Kalau memang mereka nggak punya PowerPoint, ya udah. Saya pernah tuh waktu itu yang jadi pemateri sesi ini di Tangerang tuh. Ada guru yang, Ibu punya PowerPoint? Nggak ada, Pak. Ya udah Ibu langsung aja buat di situ, nggak usah repot-repot impor dari PowerPoint gitu. Yang penting itu di proses interaktif itu kan ada materinya, ada pertanyaannya gitu. Kalau guru buat proses interaktif tapi nggak ada pertanyaannya itu kayak ada yang something missing gitu. Ada satu hal yang tidak lengkap gitu. Seperti sekolah tanpa guru. Ada materinya, ada buku cetaknya tapi nggak ada guru. Nah, ini proses interaktif tanpa kuis itu ya kayak ya aneh gitu. Dan proses interaktif isinya kuis doang juga aneh juga. Kalau gitu buat aja di kuis. Buat apa buat proses interaktif gitu. Makanya proses interaktif itu yang penting ada materinya dan ada kuisnya. Bahkan pun materinya sedikit. Tuh. Kemudian kalau misalnya sudah,
cara mengimpor-impor itu bisa juga kita mengenalkan mereka. Tadi ya kita perlu profiling kira-kira peserta itu mereka sudah bisa impor-impor atau memang buat semuanya di Quizzes. Kalau mau kayak buat semuanya di Quizzes, ya udah kasih aja slide teks, slide judul dengan teks ya. Misalnya pemanasan global. Nah, ini saya googling aja biar cepat. Segini, copy paste. Nah, dan seterusnya. Dan sekali lagi buat mereka ini saya hapus aja ya. Buat peserta yang memang masih basic, intinya jangan membuat mereka minder bahwa ya proses interaktif itu nggak harus yang kayak keren-keren banget kok gitu. Yang penting tadi esensinya adalah ada materi dan ada kuisnya. Nah, misalnya ini udah ada ini ya, udah ada materinya. Boleh lah langsung habis itu kita buat pertanyaan. Misalnya suatu proses mendekati surat rata disebut gempa, pemanasan global, erupsi, itu pandemi. Nah, udah ini jadi presentasi interaktif yang sangat sederhana. Sangat sederhana, tapi ya nggak apa-apa kalau peserta kita ini adalah goals. Kalau kita mau mengajarkan presentasi interaktif ke guru yang memang masih sangat basic sekali, gitu. Nah, cuman tentu kadang kalau kita punya satu sesi khusus soal presentasi interaktif, kita perlu mengeksplorasi fitur-fitur apa aja yang ada di Quizzes ya. Oleh karena itu, kita bisa juga mengenalkan tentang teleport. Buat pengguna basic, mereka hanya bisa teleport quiz di lesson ya. Jadi mereka nggak bisa teleport lesson interaktif, nggak bisa buat pengguna basic. Contoh ya. Nah, dengan klik pemanasan global, ini langsung muncul semua. Gitu. Nah, ini bisa, nah misalnya kita bisa langsung ini ya, tambahkan semua 20 pertanyaan. Udah tuh, langsung jadi. Gitu kan. Jadi guru juga, nah ini juga yang memudahkan dan menjadi sangat berbeda kuis dengan Google Slide plus Peer Deck atau kelas poin gitu. Kalau di kelas poin kan harus buat ya. Kalau saya salah, saya itu meskipun kerja di kuis saya nggak yang kayak cuman belajar kuisnya enggak. Saya juga makanya kalau Bapak Ibu di sini ada yang di grup super ya kayak Bu Ami. Kayak Bu Ami ngasih tahu, oh Mas Umar ada word wall. Saya coba word wall. Oh bagus word wall ya. Akhirnya saya coba integrasikan word wall dengan Quizzes bisa. Saya tidak rutin menggunakan Canva karena saya lebih prefer desain sendiri di Corel Draw atau di Adobe ya. Adobe InDesign. Tapi saya tahu bahwa Canva itu disukai oleh para guru. Gitu. Akhirnya saya coba bagaimana caranya mengintegrasikan Canva dengan Quizzes. Jadi saya juga nggak yang kayak, oh pokoknya semuanya Quizzes gitu. Enggak. Nah, cuman inilah tadi keunggulan dari presentasi Quizzes, kita bisa teleport. Meskipun tadi disampaikan, buat pengguna basic, nggak bisa teleport proses interaktif. Jadi yang bisa diteleport hanya quiz. Dan sekali lagi, teleport itu bisa satu per satu, bisa langsung semuanya ya. Ya Bapak Ibu ya. Itu cukup mendasar knowledge-nya. Mungkin keluar di ujian. Gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi saya sekarang lagi pakai akun yang super sih. Saya bisa cari yang ini ya, hanya pelajarannya. Nah, ini saya bisa lakuin karena saya super. Kalau saya nggak super, saya nggak bisa nih. Nah, dan di sini juga saya bisa melakukan tambah slide, baik itu satu persatu maupun semuanya. Nah ya, kayak gitu deh. Nggak usah saya tambahin ya. Nanti Bapak Ibu udah paham
fitur teleport ini. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu sama Pak Febri belajar teleport di kuis, begitu juga teleport sangat membantu di proses interaktif. Meskipun sayangnya kebijakan kuis sekarang teleport proses interaktif itu hanya untuk pengguna super. Maksudnya teleport untuk ngambil proses interaktif ya. Sekali lagi pengguna basic tetap bisa teleport di proses interaktif, tapi tidak bisa mengambil konten proses interaktif. Jangan ketuker-tuker ya. Kalau Bapak bingung, silakan langsung praktek. Nah itu deh. Kalau penjelasan saya ini apa sih sebenarnya jelibet banget biasanya. Karena emang harus saya akui pembagian kadang perbedaan antara super sama basic itu agak-agak jelimet memang. Dan jangan salahkan saya karena itu kebijakan dari Connor Angkit Dipak ya. Saya cuman kebijakan sekarang gini gitu. Nah makanya kadang kita harus tahu yang mana yang benar, harus praktek langsung. Begitu kemudian kalau kita mau merekam, klik ya yang media. Kalau mau hanya gambar, sebenarnya gini ya. Kalau saya itu juga jarang buat tambahkan slide baru media gitu, saya agak jarang. Karena seolah-olah itu membatasi kita. Kalau kita mau buat slide ya udah buat ini slide kosong gitu. Kemudian mau tambah gambar, ini tambah gambar. Mau tambah audio, tambah audio. Tambah video, tambah audio. Video, tambah persamaan, tambah persamaan. Ini kalau kita mau tambah persamaan di sini, bisa langsung dimasukkan di sini. Kemudian kalau mau masukkan video di sini, misalnya, ya, saya dari kok bisa lagi aja, bagus. Dan kita bisa atur ya durasinya ya. Ini ya, kalau kita mau dari mana ke mana aja, biar fokus siswa misalnya bisa. Nah, mau ini aja global warming. Izin Mas, sambil lalu, itu berarti meskipun basic bisa upload video ya? Nggak bisa. Audio, video itu hanya super. Hanya super ya? Kalau gambar GIF ini bisa basic. Nah, cuman batasnya sehari itu pengguna basic itu hanya bisa nyari 10 gambar di Google. Nah, ini nggak bisa lagi gambarnya. Nah, kalau gambar ini nggak bisa, berarti ini masalah dari web penyedianya, bukan di bisnisnya. Ada banyak sih soalnya gambar-gambar yang direstriksi ya, yang dibatasi dari websitenya. Tapi nggak apa kita kalau kayak gitu cari yang lain, cari gambar yang lain. Nah, ini gambar audio, ini gambar biasa. Kalau mau video ya udah tinggal rekam. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu jangan heran apa maksudnya catatan. Maksudnya catatan tuh kayak dalam bahasa Inggris itu di sini tuh kayak record kayaknya. Ya betul, record. Cuman diartikan di Google Translate-nya catatan. Jadi ya sekali lagi dimaklumi aja Bapak Ibu kalau penerjemahannya agak-agak. Saya itu juga selalu kayak setiap minggu tuh ingetin ke tim engineer, ini dong dibenerin, ini dibenerin. Cuma ya harus saya akui juga memang karena tim kita tim kecil jadi banyak hal yang perlu disampaikan. Nah, dan sekali lagi untuk audio bisa kita nge-record langsung atau upload MP3. Kalau kita ngerekam langsung itu bisa 3 menit maksimal. Kalau kita upload MP3 itu bisa sampai 5 menit. Sampai 5 megabyte. Sekali lagi ya, saya mungkin harusnya udah dijelasin sama Pak Febri. Kalau kita ngerekam audio, itu di sini langsung itu maksimal 3 menit. Dan kalau kita upload audio, itu bisa 5 megabyte. Mau Bapak Ibu mau setel apa? Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi kan berapa sih? Kalau dibaca 20-30 menitan ya. Nah, itu yang diupload surat Al-Kahfi selawat ukuran MP3-nya di bawah 5 MB tetap bisa. Tapi mau audio kayak 30 detik gitu, tapi audionya gede banget nggak bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu cukup detail, cukup kompleks, tapi ya kita kadang perlu tahu attention to the details. Gitu. Ini yang dasar-dasar. Ini hanya cara membuat atau mengoptimalkan fiturnya aja. Cara membuat proses interaktif yang menarik, nah itu sangat bergantung pada desain dan struktur proses interaktifnya. Seperti yang Bapak Ibu kemarin lihat
proses interaktif yang saya buat soal tata surya itu kan strukturnya cukup lumayan ya, ada pembukaan, ada silabusnya, ada materi, ada pertanyaan, ada medianya gitu. Nah itu juga menurut saya penting. Percuma kalau Quizizz punya fitur bagus tapi slide-slide-nya berantakan, pembukaannya nggak sesuai, segala macam. Jadi cara kita mendesain itu bukan desain gambar gitu, tapi menyusun struktur prestasi itu juga yang kayak saya yang tata surya di akhirnya saya kasih sertifikat gitu kan, jadi kayak semacam door prize gitu. Nah itu yang kadang kita juga bisa pikirkan gitu. Nah sekarang website apa saja yang bisa kita integrasikan dengan Quizizz. Aduh, saya capek banget. Saya sambil tengkurapan. Pertama kita coba Wordwall ya. Ini Bu Ami aja nih yang praktek. Ini udah habis nih ininya. Ada yang belum pernah coba Wordwall? Coba angkat tangan. Yang belum pernah coba Wordwall, saya pengen tahu aja. 1, dua, pas. Cuman 2 doang? Berarti yang lainnya siap saya saya suruh praktek. Aman, Mister, aman. Kayak 4. Coba ya, saya hitung 5 detik. Yang belum pernah pakai Wordwall, angkat tangan. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Oke, udah. Oke, jangan lower hand dulu. Saya mau lihat. Yang sudah belajar, saya mau minta praktek. Oke, coba Bu Intan. Bu Intan standby nggak? Halo Bu Intan. Halo Bu Intan. Saya Mas Umar? Ya. Gimana? Udah pernah pakai Wordwall kan berarti Bu Intan? Iya, sudah pernah, lumayan sering. Oh, yaudah. Coba Bu Intan praktekkan gimana. Udah pernah Bu Intan integrasikan Wordwall dengan proses interaktif Quizizz? Belum pernah kebetulan, tapi mungkin caranya juga mudah ya. Nah, coba langsung buka aja. Ibu bisa share screen? Aduh maaf Mas Umar, saya lagi pakai handphone nih malam ini. Oke. Iya. Excuse yang bagus, nggak apa-apa. Beneran lagi pakai handphone. Saya yaudah Mas Rizal. Saya coba ya Mas, cuma ini jaringannya agak lalot jadi. Oke, alasan klasik tapi nggak apa, coba dulu. Iya, saya share screen dulu lah. Oke. Saya nggak bisa share screen ya? Oh iya, maaf. Udah bisa. Udah di-on kan Pak Rizal? Udah sekarang udah. Iya, makasih Bu. Ayo, Mas Rizal, ini harkat DRB dipertaruhkan. Buka ya. Oke. Enggak ya? Nggak apa-apa. Sambil coba Mas Rizal buka prestasi interaktif Quizizz-nya sama buka Wordwall-nya sambil loading. Nah, sambil kita nunggu Mas Rizal, ada satu pertanyaan dulu mungkin dari Bapak Ibu sejauh ini. Jangan tanya, kalau Canva gimana sih? Nanti kita belum bahas Canva. Maksudnya yang sebelum-sebelumnya, landasan filosofisnya, atau fitur-fitur dasarnya proses interaktif di Quizizz, silakan. Mas Rizal sambil jalan aja, buka salah satu game di Wordwall sama coba buat proses interaktif Quizizz, coba untuk integrasikan salah satu game itu. Nah, sekali lagi sambil nunggu, silakan ada yang mau ditanyakan? Boleh integrasikan sih belum pernah Mas. Gimana ini? Enggak apa-apa. Mas Rizal coba sendiri aja, nanti kalau mentok saya kasih tahu. Aja dulu ya. Ya, yang penting sekarang buka Wordwall salah satu gamenya sama proses interaktif Quizizz-nya dulu. Sambil Mas Rizal nyoba-nyoba, saya mau coba jawab satu pertanyaan.
Silakan, tadi ada Bapak siapa? Kayaknya udah mau bicara, cuma kepotong. Saya, Pak Hasim. Oke, silakan Pak Hasim. Sebenarnya tadi dibahas kayaknya. Cuma karena saya tadi di depan rumahnya kan ada acara nikahan, jadi nggak kedengaran suara awal-awal tadi. Oke, pertanyaan apa? Sempat membahas masalah kalau ada pertanyaan yang membandingkan antara presentasi bisnis dengan yang lain itu, dengan aplikasi lain. Misalkan ada itu tadi, teman-teman kan ada jawab loh, saya nggak begitu jelas. Intinya di Quizzes itu, karena keunggulannya laporannya lengkap, Pak. Kemudian kita ada teleportasi. Jadi guru bisa lebih mudah buat kontennya. Terus juga bisa impor dari PowerPoint, Google Slide. Gitu. Dan ya itu sih keunggulan utamanya. Dan interaktif dengan siswa. Gitu. Ya, Cara singkatnya seperti itu sih, Pak. Secara lebih detailnya, nah nanti Bapak besok pagi ditonton video tayangan ulangnya, nanti itu saya jelaskan. Tadi saya lumayan lama memang ya jelasin itu 10-15 menit, karena menurut saya itu memang agak abstraktif, tapi itu cukup sangat penting di materi ini. Gitu ya Pak Sim ya. Oke. Sekarang ke Mas Rizal lagi. Saya buka satu listen quiz saya, Mas ya. Oke, boleh. Oke, ini saya pakai quiz saya aja ya. Kebetulan saya sudah buat 2 ini. Wah, jaringan. Di rumah pakai tethering atau pakai fix line atau? Pakai Orbit, Mas. Ini kan saya di daerah 3T ini. Orbit. Oke. Ya. Luar biasa. Ini walletnya udah kebuka ini. Nah, langsung saya kasih tau aja ya. Soalnya internetnya agak lama. Mas. Ini saya sambil praktek juga nih Bapak Ibu ya. Saya kalau pakai Zoom itu, saya suka pakai anotasi ya. Nah, dan saya sih sangat sarankan Bapak Ibu pakai anotasi ya, karena itu penting banget. Nih, contoh, ntar coba buka itunya aja. Oh ya, itu sunting nggak apa-apa. Itu sunting dulu. Nah, kayak ini nih. Ntar. Nah, ini sunting nggak apa-apa, Mas. Ya, masih OTW ya. Nah, saya tuh kalau misalnya ada peserta yang nanya, dan saya minta mereka praktek, itu saya suka pakai panah-panah gini. Gitu. Jadi, lebih gampang. Daripada klik, set assignment. Wah kan, guru-guru tuh, waduh, dia dicari dari pojok kanan, sampai mana-mana gitu kan. Kalau kita udah ini kan, misalnya set assignment nih, nah ini langsung kelihatan kan. Misal nih, nah coba klik set assignment. Saya klik Mas ya, izin. Oke. Nah, kemudian start, pilih start. Oke, kita start. Nah, ini copy. Ini copy. Oh, di copy. Oke. Saya copy. Udah, Mas. Udah, buka proses interaktif kuisnya. Ya, saya open ya. Nah, close. Slide baru. Oh, saya tambah slide baru ya. Ini saya close dulu nih. Ini admit. Tambahkan slide baru. Maaf Mas, itu bisa. Oh, saya jadi co-host ini ya. Pantas ini muncul admit. Nggak apa-apa, diabaikan aja admit itu. Biar Budi aja. Ya? Budi ya, tolong di admit ya. Tambahkan slide baru aja tadi, Mas. Udah Mas, ini di bawah ya. Oh no. Ini, Jadi ini blank. No. Tambahkan slide baru itu maksudnya klik tambahkan slide baru. Ya, udah. Nah, jangan klik yang lain dulu. Terus sematkan halaman web. Oke. Nah, udah tuh diklik itu tambahkan tautan. Nah, kontrol kanan paste. Nah, close, menyimpan. Nyimpan ya. Nah. Oke. Udah ya. Nah, udah. Oh iya, mantap. Bisa. Udah sih, itu Wordle ya. Tugas saya selesai ya Mas ya. Saya close ya. Oke. Nah, Wordle udah. Nah, ini mumpung Mas Rizal, ya, kok di close. Mumpung Mas Rizal sebenarnya buka Canva juga sih. Gantian atau Bu lagi, Mas. Citra aja. Kalau Bu Citra katanya ahli Canva di tim 12. Mas Umar bisa aja. Bisa Bu Citra, internetnya lagi bagus? Bagus, Mas Umar. Ada. Oke, sekarang coba share screen Bu Citra.
untuk Canva-nya ya. Masuk Nah, ke quizzes. buka salah satu Canva sama Persuasive Quizzes. Ya. Oke, sambil kita menunggu Bu Citra, ada satu pertanyaan lagi? Di chat ada, Mas. Apa? Di chat. Jangan di chat dong. Saya tuh kalau lagi ngisi materi itu, kalau Saya bacakan. Saya bacakan tuh punya teman. yang singkat. Apakah presentasi di quizzes dapat Bisa. di-download jadi? Bisa, nanti ya. Nanti kita pelajari setelah buat ini. Mas, satu Mas, pertanyaan boleh nggak ya? Boleh, apa Mas? Kalau kita sematkan multimedia yang yang HTML bisa nggak Mas? Ini kan ada embed HTML-nya ya. Coba aja. Coba ya. Tapi kalau dia embed code yang khusus HTML nggak bisa. Tapi kalau dimasukkan adalah website berkode HTML, itu bisa. Maksudnya bisa itu bisa. Maksudnya bukan pasti bisa, tapi bisa itu kan bisa iya bisa enggak. Jadi harus dicoba aja. Siap. Ini saya yang sudah jadi, apa yang harus dari ininya? Bebas, yang penting pelajaran. Mau main Canva juga boleh tuh. Yang mana aja Bu? Yang apa? Ya. Yang penting cepat. Nah, sunting langsung. Ya sudah. Atas. Yang sunting. Nah, ini editnya. Nah. Ya. Nah, itu udah ada tuh. Ini yang dari media Canva-nya nih. Nah, yaudah gimana Bu Citra jelasin yang lain, gimana cara masukinnya? Ya, tetap dari tambahkan slide sama dengan workflow juga, kita copy dari link Canva-nya ya. Dari sini nih. Dari sematkan halaman sini kita buka di Canva. Misalnya saya buka yang ini ya, saya ambil ini. Contohnya ini. Ini ya Mas ya, saya lupa. Ya coba dulu ya, aja. Coba dulu ya. Atau bisa juga sudah di copy ke PDF ya, maksudnya diunduh ke PDF. Jangan. Kalau diunduh ke PDF itu nggak usah ditanya, pasti semua orang pasti bisa. Ini kan cara yang agak lebih. Ya. Nah ini kita masukin sini. Nah. Oh ini. Bu, itu kayaknya harus diganti tadi itu. Diganti lihat. Tadi kan edit saya lihat. Oh iya, oke, salah. Sebentar. Ini. Nah, itu kan edit tuh, bagikan. Ya. Ini ya. Coba aja. Cobain ya. Belum betul sih, cuma nyoba. Ya, lupa udah lama buat. Tuh tidak bisa. Nah coba Ibu share linknya di itu. Juga ya? Di chat Zoom, Bu. Ya, sebentar. Bawa aja jeruknya, Bu. Bawa aja. Coba, mana di chat Zoom belum? Oh, udah ya. Kalau pakai langsung ditampilkan gitu, linknya bisa kita ambil nggak? Gini, sebetulnya integrasi di Canva itu singkatnya tidak semudah itu. Kenapa? Karena ada kode tambahan yang harus kita masukkan. Nah, itu dia ya, pakai kodenya itu. Kode. Nah, ada yang masih ingat Bu Ami? Masih ingat nggak? Embed itu ya, Mas? Iya, jadi ada logo embednya. Di mana itu saya lupa nih. Bentar ya, coba saya.
Saya stop share ya, Mas. Ibu stop share aja. Canva itu kenapa dia unik ya? Karena itu sebenarnya platform baru. Jadi cara dia nge-embed dengan platform lain itu nggak seperti kayak Google Slide atau PowerPoint yang contohnya coba saya. Itu kemarin dapat info dari Pak Asrullah sih, katanya Canva sekarang baru berubah lagi kebijakannya. Cuman saya jadi nggak bisa. Tidak perlu. Oh. Bentar. Ditambah itu Mas ya, yang di chat saya view ada metanya itu ya. Bisa nggak itu? Itu sih dulu saya pakai yang itu, cuman apa namanya? Ya. Cuman itu kemarin kata Pak Asrullah sih nggak bisa tuh ya. Itu udah agak lama juga nggak ini. Kemarin kayak yang tadi Bu Citra pun masih bisa pakai yang apa? Yang sudah ke embed dulu bisa, cuman yang apa namanya? Oke, sambil saya nyoba-nyoba yang Canva, ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang lainnya, pertanyaan lainnya? Saya Mas izin. Silakan. Mungkin masih terkait dengan teknis ujian ya Mas. Kita mulainya nanti itu jamnya fleksibel atau mungkin ada jam yang diatur nanti Mas untuk kita ujian. Oh, ini dengan Bapak siapa? Rizal Mas. Oh, Rizal. Ya. Saya jawab ya berkali-kali. Itu saya assign homework. Jadi Bapak Ibu bisa ngerjain kapan aja dalam waktu 2 minggu. Oh ya siap. Jadi bisa kapan aja. Tuh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, mana sini? Oke, kalau Canva itu heran kalau yang di Canva itu pakai link yang lama bisa, tapi pakai link yang baru nggak mau. Bentar ya, kita coba lagi. Kayak gini-gini kita harus agak resisten. Belum bisa. Kayaknya ada perubahan di Canva-nya. Biasanya langsung bisa ya Mas ya? Sebenarnya nggak langsung bisa sih Bu. Cuman apa namanya? Ada kode tambahan. Nah, cuman kode tambahannya mungkin baru ini ya, baru. Jadi, nah persoalannya kenapa Bapak Ibu ini bukan selalu susah sih. Integrasi Quizzes dengan Google Classroom itu suka tidak berjalan lancar terus ya. Kenapa? Karena Google Classroom itu juga selalu merubah terus itunya apa namanya? Ya semacam bukan program sih. Ya semacam bukan algoritma sih ya. Intinya sistem mereka lah. Nah, Quizzes itu akhirnya juga dia harus menyesuaikan juga. Nah, kadang dan itu kadang ada gapnya, misalnya Google Classroom baru update, akhirnya Quizzes juga harus nyesuaiin. Nah, contoh mungkin kayak gini kan, Canva baru nge-update. Nah, akhirnya kita juga dari Quizzes kita harus menyesuaikan lagi. Ya, tapi saya yakin kok Canva itu sebenarnya masih bisa. Cuman memang karena mereka
baru melakukan pembaruan, makanya ini nggak bisa lagi. Nah, oke, misalnya nanti saya akan cari lagi yang buat soal Canva ya Bapak Ibu. Nah, selain Canva, tadi ada Word Wall, terus Google Slide udah. Kalau Padlet tuh gampang banget Bapak Ibu. Meskipun saya rasa ya ada sih pasti di sini pakai Padlet, tapi nggak banyak. Maksudnya nggak lebih dari 30% ya. Nah, tapi intinya buat Padlet itu gampang banget. Caranya Bapak Ibu copy paste aja link boardnya. Itu nanti langsung bisa. Gitu. Kemudian Rumah belajar bisa berarti Mas ya? Rumah belajar hampir semua gini, rumah belajar itu tergantung ininya ya, page-nya ya. Ada page rumah belajar yang bisa, ada yang nggak bisa. Tuh, jadi nggak usah di-copy sih. Tapi dicoba aja. Tapi saya pernah nyobain rumah belajar bisa. Cuman di page-page tertentu gitu sih. Mau platform apa lagi? Sebenarnya kayak Wakelet, Genially gitu bisa. Cuman saya rasa di sini Bapak Ibu nggak banyak yang pakai ya. Jadi kayak Genially berat. Ya, lumayan. Tapi yang paling seru Gather sih. Apa? Gather? Iya, yang anak-anak pada jalan-jalan main-main muter-muter gitu. Saya coba aja Mbak Devi diintegrasiin. Mas Umar. Hmm? Ini saya lagi buka Canva. Di sebelah kanan titik 3 itu kan ada, bisa diklik, itu ada bawah tuh berapa banyak ya. Itu ada satu embed deh. Kalau nggak salah, dan itu link. Di situ tulisannya embed your design on Medium, WordPress, or your own website. It will always update automatically. Kayaknya itu deh Mas. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Cuman bentuknya HTML sama yang penyematan cerdas kan. Nah, dulu saya pakai yang penyematan cerdas. Itu bisa dengan ditambah desain yang saya tambah itu. Nah, cuman mereka ada perubahan gitu sih. Tapi anehnya di sini proses interaktif. Nah, ini saya share ya. Saya tuh masukkan link yang sama. Nah ini ya. Ini saya masukin link yang sama. Ini kan Canva ya. Nih, makanya tadi Bu Citra juga Canva-nya bisa. Nah, link yang sama ini saya masukkan di proses interaktif yang baru nggak bisa. Bahkan harusnya kalau nggak bisa, harusnya berarti yang ini juga nggak bisa kan. Harusnya. Nah, itulah ya nanti. Saya sih seneng sih kalau ada masalah-masalah kayak gini. Jadi apa ya? Tertantang buat cari ininya lagi, cari hal yang barunya lagi gitu. Tapi oke deh, yang Canva berarti buat yang live embed-nya saya perlu cari tahu lagi. Tapi saya yakin bisa. Cuma kita yang lagi nggak tahu aja karena Canva yang baru buat pembaruan di situ. Selain Canva, live worksheet bisa langsung di copy paste aja linknya atau sheet-nya. Apalagi yang mau coba? Saya kasih pertanyaan. Pengguna basic, ada nggak cara supaya mereka bisa ngakalin, bisa masukin video, meskipun mereka pengguna basic? Saya pakai video dan bisa masukin, saya Google basic Slide tapi mungkin, bisa Mas. video. Bu Devi dulu, Mbak Devi. Kenapa Mbak Devi? Saya bisa masukin video, tapi akunnya basic. Tapi ntar tulisannya jadi super. Mbak Devi yakin? Mungkin Mbak Devi kemarin baru di-upgrade kali karena TOT Pak Indra itu. Masih TOT sih, saya juga. Apa gara-gara itu? Iya, kayaknya gara-gara itu deh. Bisa jadi sih. Saya dari coba Bapak Devi masih basic. Sih. Vivi masih proses, udah ngisi. Baru ngerjain. Nggak bisa Mas, saya baru coba. Nggak bisa kan? Tapi gitu ya, saya baru ngumpulin tugas tadi. Iya, tapi kan Bu Devi udah ngisi form komitmen kan? Udah masuk itu. Nggak bisa nggak bisa. Nah, tapi tadi yang dibilangin Mas Rizal ya, caranya tadi
Masukin aja ke Google Slide videonya. Terus Google Slide-nya di-embed ke Quizzes. Ya, di deh video bisa dibuka. Tuh. Kebayang nggak logikanya? Atau perlu dipraktekin? Kebayang. Aman ya. Berarti audio juga bisa ya Mas? Bukan cuma Iya. Aman Mas. Cuma agak repot. Agak repot. Ya cuman 2 kali embed ya. Kalau nggak mau repot ya bayar gitu sih. Yang Bapak Ibu kalau perhatiin, kalau Bapak Ibu perhatiin yang di proses interaktif yang awal itu, yang yuk kenali quizzes itu kan ada yang audio ya. Audio, kalau Bapak Ibu perhatiin itu saya buatnya di Google Slide. Kenapa? Karena saya pengen proses interaktif itu bisa dan videonya itu juga, ya coba ya kita cari. Ini saya lagi nggak buka di akun yang biasa saya pakai. Lama-lama. Di ini. Tapi intinya kalau Bapak Ibu kemarin di awal itu, kita main proses interaktif, itu tuh saya videonya saya masukin Google Slide. Audionya juga saya masukin Google Slide. Kenapa? Karena kalau saya buat langsung di quizzes, sedangkan proses interaktif itu mau dimainin sama trainer yang masih basic, dia nggak bisa kan. Nah, makanya saya buat yang pakai Google Slide. Jadi kalau mereka mainin itu, mereka bisa ini. Tapi intinya kayak gitu. Gitu buat trik-triknya. Yang buat Canva sekali lagi ditunggu aja Bapak Ibu ya. Dan ini juga suatu hal yang biasa. Banyak trainer takut ngelatih, takut ditanya, nggak ngerti gitu ya. Nanti aja gitu. Kayak saya sekarang, saya udah dapat kabar sih yang dari Pak Sulu itu, Mas, sekarang nggak bisa Canva. Tapi saya udah kemarin belum sempat nyoba. Saya dikasih itu dua hari yang lalu lah, kemarin lusa itu. Terus saya bilang, ya mungkin aja sih Pak, gitu, karena setiap platform itu selalu berkembang. Gitu. Nah, tapi saya juga belum ngecek langsung, belum sempat ngecek langsung. Nah, tapi sekarang pas saya ngecek, oh iya ternyata tidak bisa menggunakan cara yang biasa, mungkin bisa dengan cara yang lain. Jadi intinya Bapak Ibu kalau nanti ngisi pelatihan, kalau bisa kita nyoba, oh ternyata nggak bisa ya gitu, ya nggak apa-apa, sampein aja Bapak Ibu, sepertinya ada update atau ada perubahan ya gitu. Jadinya sekarang seperti ini. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Saya juga nggak selamanya tahu yang ada di quiz. Orang di quiz aja kebijakan juga berubah terus kok gitu. Apalagi kalau kita berhubungan dengan platform lain. Jadi wajar aja. Gitu. Oke. Lagi di proses interaktif ya. Kalau sudah kan nanti tinggal menyimpan. Kemudian Wi-Fi IndiHome. Lama banget ya. Coba simpan yang ini hapus saja. Nah, tadi ada pertanyaan, bisa nggak di print? Bisa. Ada ini ya, cetak ya. Udah. Lamanya. Nah, tapi ini kita tinggal tunggu ya Bapak Ibu ya. Lama banget sih. Nah, aduh, maaf edit lagi. Nah, kemudian cara maininnya simpel ya Bapak Ibu ya. Kalau mau mainin langsung, klik pelajaran langsung. Sedangkan kalau mau PR, tinggal PR. Nah, pada pengaturan proses interaktif itu lebih singkat. Pilih apa pengaturannya gitu, karena nanti kita lebih banyak kontrol di permainannya
Beda dengan kuis. Di kuis banyak pengaturannya sebelum dimainkan. Nah, kalau tugasan sebagai pekerjaan rumah jadi PR tinggal klik. Terus sudah. Kapan deadline-nya? Sama kayak kita kuis ya. Nah, ini contoh PDF-nya. Tapi kalau kita masukin gambar gerak, gambar GIF, keep in mind bahwa di PDF gambarnya tidak akan bergerak. Gitu ya. Jadi jangan kaget. Tuh, jadi kayak gini, ada gambarnya. Ya tergantung kita isi proses interaktifnya isinya apa. Tuh, ini saya masukin virtual segala macam. Tadi ada ini. Oke, nanti kita sambil main, sambil saya presentasikan bagaimana caranya memainkan proses interaktif. Tapi silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nanti abis ini kita main proses interaktif, abis itu udah sih materinya. Nggak banyak. Nggak banyak sih, cuma satu. Cuman. Mas Umar boleh coba buat bertanya? Ya, silakan. Ya, tadi kan untuk baik kalau misalnya kita pakai game langsung kan kita bisa setting ya mau next-nya kapan gitu. Kalau misalnya kita jadiin PR, ada pengaturan khusus nggak sih kalau misalnya anak-anak tuh nggak bisa ngelewatin PPT tersebut, apa nggak bisa ke halaman selanjutnya kalau belum jawab pertanyaan gitu misalnya? Pasti kayak gitu. Mereka harus jawab. Nggak bisa mereka ada pertanyaan, saya nggak mau jawab, nggak bisa. Tapi kalau misalnya mereka cuma jawab titik gitu nggak sesuai sama kunci, tetap nggak bisa ya? Tetap mereka bisa next gitu ya, walaupun cuma bisa. jawab titik gitu? Bisa. Oh ya, oke. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Tapi ini kayaknya Bapak Ibu udah pernah main ya? Susah sih ini. Bapak Ibu udah ada yang pasti pernah main sih, karena pernah jadi peserta super trainer ya, tapi nggak apa-apa lah. Masa ya saya setiap batch harus. Nah ini juga contoh ya, tulisannya hadiah, harusnya kan present, memprestasikan, cuman ya itulah penerjemahan. Sekali lagi dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Saya sih juga bukan hanya memaklumi ya, cuman ya intinya saya sudah berusaha sangat maksimal sih supaya penerjemahan itu betul-betul optimal. Cuman melibatkan banyak pihak di tim. Yuk sambil main. Mas maaf mau tanya. Silakan. Iya, ini aku sambil praktek nih Mas. Aku lagi coba yang itu Google Form itu loh Mas, masukin Google Form ya. Yang kayak kemarin Mas Umar tuh bisa langsung isi kan tuh Google Formnya. Nah ini aku coba tapi apa harus di-share dulu baru bisa mengerjakan, atau aku kayak kalau kayak draw itu kan kita bisa try it now kan, tapi kalau ini enggak ya, apa gimana ya cobanya biar tahu, make sure kalau emang udah bisa. Oke. Yang udah ngantuk mau tidur dulu nggak apa-apa, serius. Saya nggak sarkas. Ini udah mau jam 10 ya, udah mau selesai jam 10. Ini kita tinggal main kok, tinggal main tiap ada pertanyaan lagi. Kalau Bapak Ibu ada yang mau istirahat nggak apa-apa. Gimana sih kok dia nggak mau ya Mas? Aku nggak mau apa? Settingannya bentar ya, aku coba. Karena aku nggak pernah pakai Zoom, biasa pakai Meet terus. Bentar aku lagi kita open. Oke. Gimana sih? Udah belum sih Mas? Ngaco ya? Belum ya? Oh, udah. Udah. Nah, kalau kayak gini kemungkinan besar Google Form Ibu itu belum open for public. Oh gitu Masih settingannya. harus butuh login. Nah, coba dicek di pengaturannya. Kemungkinan besar ini Bu buat Google Form pakai Belajar.id ya? Iya. Dia ngerestriksi
Dia ngerestriksi yang bisa buka itu hanya Belajar.id. Kalau yang ngebuka ini sesama akun sekolah atau sesama Belajar.id dia bisa langsung ngisi. Cuma kalau dia karena ini dia ditaruh di quizzes gitu kan, dia kayak dibuka general, akhirnya dia kayak gitu. Coba di settings ada pengaturannya itu. Cuman Google Form itu sekarang lebih kompleks memang bagian-bagian kayak gitunya tuh. Di bagian bawah, di bagian presentasi. Iya, di bagian presentasi gitu. Nah, tuh. Nah, diklik. Coba deh bawah. Ada nggak? Coba. Bukan satu lagi berarti. Di bawah lagi. Nggak ada, ini udah mentok. Coba ke atas sedikit. Formnya di diklik. question Bu, di jawaban. Ya. Itu di atas Mbak ada restricted. Tapi restricted udah mati. Iya. Limit. No, jangan di restricted. Iya, udah. Coba ke atas. Limit udah aman. Coba. Semua udah aman. Oke, coba linknya di share di chat coba. Oke, siap. Coba zoom out dong. Coba zoom out. Zoom out ini zoom in. Ini zoom in. Dibesarin. Dijauhin. Udah jauh sih, aku udah max. Soalnya ini kayak masih nge-zoom in gitu. Nggak mau dia, udah kayak gitu. Gimana ya? Yaudah, coba kirim aja link di. Ada ya, aku stop aja. Oke, sip. Ya, yang belum join di lessonnya di share, di klik ya. Mana boleh ndak link Google Form? Iya. Bentar, sabar Mas. Ada lagi satu pertanyaan? Yuk. Oh, ini udah pasti nggak bisa. Orang ini minta tambahkan file. Jadi dia wajib login. Kalau Ibu pakai Google Form, Ibu minta peserta itu upload gambar, upload file, itu udah pasti si peserta itu harus login. Nah, pasti dia nggak. Pasti dia nggak. Coba. Coba pertanyaan yang upload itu dihapus. Itu Oke. nanti dia jadi bisa tuh. Oke, siap. Terus saya juga pernah gitu tuh. Kayak, wah nah ini kan udah itu kan. Saya baru nyadar saya di situ minta peserta. Iya, betul di sini minta ini. Jadi emang aku baru copy sih. Karena mau ngetes. Ini kita mulai nih ya. Oke. Salah deh. Bukan yang ini. Itu jangan saya salah ngasih. Ntar ya, jangan saya salah ngasih. Oh, ini benar kok. Yang udah dapat ya ini lagi. Sementara itu kita bisa ngewarnain layar sih, tapi ini masih agak gimmick sih ya, karena kok saya sih lebih suka pakai zoom-nya langsung. Ini saya pakai draw-nya di quizzes. 5 detik aja ya lagi ya. Pertanyaannya gampang. Udah mau malam juga kita. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Kenapa? Belum pernah ikut kalau ini. Iya, tapi banyak yang udah kayaknya. Ya ini kita buat nyoba-nyoba aja. Oke, Bu Arina, Pak Helmi yang cepat nih. Banyak yang salah ya. Coba kita tanya. Nah, ini ada bisa putar roda ya. Kita bisa ajak ngobrol. Dengan Bu atau Pak Agus nih. Oke. Pak Agus jawab apa Pak Agus? Saya terlambat, Mas. Oh, terlambat. Iya. Saya jawab Desember tadi. Belum dipilih langsung aja. Coba kita tunjuk Pak Dedi ya. Pak Dedi. Ya, Pak. Nah, Pak Dedi dari mana Pak Dedi? Dari Medan. Dari Medan. Jawab apa Pak Dedi? Iya. Desember. Oh, kenapa jawab Desember? Mungkin musim dingin, banyak tidur. Apa? Kan ini paling sedikit. Atau tahun baru. Oh, tahun baru. Ya. Tidur. Ya deh. Februari ya. Jelas ya Bapak Ibu, kenapa Februari? Ya, Kak bisa.
Aku mikirnya nggak usah jauh-jauh. Saya nggak usah. Saya nggak apa-apa. Ini seru-seruan aja kok. Silakan dijawab. Dan jebak ini. 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Udah ya. Oke. Benar jawaban saya nih. Pengunjung gelap nih siapa nih? Oh, ini kayaknya Pak Febri, kalau nggak Bu Yulvia. Pak Hasim. Pak Hasim jawab Pak? Jawab korek, betul tadi. Betul ya. Oke. Saya pakai yang singkat. 19 yang betul. Nah, lanjut. Korek ya. Kalau korek tidak ada, ya tidak bisa menghidupkan yang lain. Ya, wih, ada yang cepet banget. Ini 20 detik ya. Cepet kok. Saya gampang kok. Ini literasi numerasi ini. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ya. Jawabannya adalah pengunjung gelap. Agak seru nih pengunjung gelap. Ini pengunjung gelap siapa? Nggak apa-apa, santai aja. Nggak, saya mastiin aja. Memang super trainer biasanya Pak Febri, Bu Ilves, siapa? Bu Meni. Kok di sini kok nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa gimana? Dari sini nggak bisa ya? Nggak bisa maksudnya? Saya tadi mau menjawab, tapi di sini nggak bisa. Oke, coba deskripsikan tidak bisa itu apakah tidak bisa diketik, tidak bisa diklik, atau? Nggak bisa diketik. Oke. Ya, dan nanti di pertanyaan selanjutnya ya. Oke, nanti makasih. kalau misalnya nggak bisa, Ibu refresh aja nggak apa-apa. Di refresh aja apa namanya browsernya. Oke. Berarti game ini nanti dibagikan ke kami ya untuk peserta nanti. Sebenarnya Bapak Ibu itu sudah ini. Nah, makanya di yang link itu ada, kan intinya saya tuh ngasih link Google Drive yang isinya folder. Nah, di folder itu ada nama dokumen namanya link penting pelatihan. Nah, di link penting pelatihan itu ada link koleksi. Nah, di link koleksi ini isinya ada kuis-kuis yang biasa kita mainin dengan peserta. Itu. Jadi Bapak bisa pakai ini. Anyway, gitu. Yang benar hanya 19. Jelas ya, Adi berumur 6, sedangkan Ani berumur sepertiganya. Berarti pada satu Ani berumur 2. 21 tahun kemudian, Adi berumur 27 tahun. Saya nggak usah pedulikan Adi berapa, gitu. Tapi kan 21 tahun kemudian. Berarti 21 ditambah 3. Ditambah 2 ya, 23. Yang 12. Jelas ya. Nih, pertanyaan mudah sekali. Mudah banget. 10 detik aja nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah ya. Gampang ini. Paling gampang nih di antara yang lain, yang sebelum-sebelumnya.
Begini ya ternyata jadi siswa. Ya masih ada yang salah, ada yang jawab Ido. Adi lah namanya, ayahnya Adi. Nah ini pertanyaan yang menyenangkan. Harusnya benar semua, cuman mungkin ada yang nggak konsen. Tadi nggak ada suaranya. Oke. 20 detik ya. Na 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 na. Jadi pada nyanyi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kiri ya. Ada nggak tadi jawab telat terus? Bu Meni gimana? Udah bisa jawab, Bu? Iya, ini barusan Mas keklik, seharusnya 3, ini keklik 5, soalnya tak coba-coba bola-balik nggak bisa diklik, jadi ya semuanya. Ibu ngerjainnya di HP ya? Iya, enggak di laptop. Tapi saya sudah refresh tapi tetap nggak bisa. Gemes juga ini, nggak bisa. Ya, coba pertanyaan selanjutnya Bu Meni yang share screen. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada video YouTube ya. Ini buat penjelasan jawabannya aja. Ini 3 ya. 1, 2, 3 ya. Nah, coba. Nah, ini pertanyaan yang paling susah. Siap-siap ya. Ini ada pertanyaan Ariel Peter Pan sih. Cuman ini terlalu mudah. Jadi saya skip aja. Ini pertanyaan yang paling susah. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu. Susah banget. Coba Bu Meni share screen. Yang mudah dulu, Pak. Enggak, ini pertanyaan terakhir soalnya. Oke. Bu Meni, bisa share screen? Nggak usah jadi co-host Pak buat share screen kayaknya. Oke, udah siap ya. Nanti saya pengen lihat pas Bu Meni bisa apa enggaknya. Gimana? Maksudnya bisa ngeklik. Saya tuh penasaran nggak bisa diklik itu gimana gitu. Iya, saya sudah. Nah, Bapak Ibu akan melihat layar Bu Meni, tapi nggak usah diikutin jawaban Bu Meni. Maksudnya itu benar bisa salah. Jadi. Betul, mudah-mudahan bisa ya Mas ya. Gemes dan misalnya. Oke, ini pertanyaan yang susah banget. Jadi take your time. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau Bu Meni udah mau jawab, bilang aja Bu. Nanti saya pengen lihat nggak bisa dikliknya itu gimana. Oke, mudah-mudahan bisa Mas ya. Di sebelah balik di refresh soalnya. Oh ini Ibu nggak pakai Google Chrome ya soalnya? Iya. Oh kayaknya itu deh masalahnya deh. Oh gitu ya. Kayaknya. Tapi ini mudah-mudahan bisa Mas. Saya sudah balik. Masa terus-terusan. Ini kalau saya jawab terus gimana? Saya mau. Coba klik. Nggak apa-apa, coba aja. Saya pengen tahu. Apa ya jawabannya ini ya? Nah, dipikirin dulu. Ini pertanyaan agak susah, Bang. Saya sebelum Jakarta ini. Baru 20 udah yang jawab dari tadi. Aduh, jawabannya apa? Susah banget ini, Mas. Susah. Udah deh, nembak aja deh. Ya udah. Udah. Itu bisa kan? Oh iya ini. Oh, alhamdulillah. Jadi senang. Dari tadi gemes nggak bisa. Ternyata jadi murid itu juga seperti itu loh. Murid saya juga sering seperti itu, jadi gemes. 10 detik ya Bapak Ibu. 10, 9, 8, 7, 6. Ini kayak baik yang jawab, entah jawabnya yakin atau jawab aja deh kayaknya. Kalau saya jawabnya Mas, nebak. 2, 1, oke, saya akhiri ya. Oh salah ternyata, 14.30 ya. Susahnya memang Indonesia sama India itu bedanya 90 menit ya, jadi nggak bulat. Wah cuma 8 yang benar.
Jadi lebih lambat 90 menit. Dan jangan lupa Denpasar itu ini ya, di Bali ya, dan Bali itu dia Wita ya, udah masuk Wita. Tuh. Nah, ini contoh soal AKM kayak gini. Jadi ya begitu. Tapi soal ujian nanti ada yang kayak gini, ada yang gampang kok. Jadi mix lah. Itu nggak semuanya kayak gini. Dan ini apa sih? Kayaknya feedback doang deh. Iya, ini feedback aja. Sudah jam 11 ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, nanti kalau mau main ini dengan peserta ada. Pokoknya game-game yang biasa kita mainin itu ada di ini nih, link koleksi seru ini. Jadi link yang dunia anak zaman now, terus yang plus interaktif tadi. Pokoknya banyak, klik aja di sini semuanya ada. Tuh. PR saya tinggal yang nyari yang Canva ya, kenapa masih belum bisa ya. Tapi ya itu nanti coba saya usahakan. Nah, ini udah selesai. Oke. Dan seperti biasa kita saya udah share-in kok Bu dari tadi. Oh, sorry. Santai, nggak apa-apa. Dan yang pertama pengunjung gelap yang kita nggak tahu siapa nih. Pak Febri sih bahasa gini. Yang kedua Bu Etin ya. Ketiga Pak Ari. Nah, jadi laporannya juga ada seperti tadi Bu Linda, Bu siapa yang di awal tadi? Yang bilang kalau di quiz ya laporannya lengkap gitu. Sama juga intinya laporan di sini sama ya, kayak kalau Bapak Ibu main quiz persis sama. Jadi kayak nggak beda. Jadi yang slide itu dianggap bukan pertanyaan. Nah, cuman bedanya kalau di sini kita sebagai guru tuh kita bisa nge-skip pertanyaan ya. Contoh tadi tuh ada satu pertanyaan yang saya skip karena waktu kita juga udah mau habis gitu kan. Gitu. Nah, cuman ya intinya laporan di quiz sama peserta interaktif itu bisa dibilang nyaris tidak ada bedanya. Tampilannya kurang lebih masih sama. Seperti itu. Oke, udah deh. Yeay, selesai. 4 hari pendalaman. Sekali briefing, sekali online gathering ya, Bapak Ibu. Seperti biasa saya tutup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, mungkin 15-30 menit saya masih bisa buka buat pertanyaan kalau ada. Bapak Ibu, kalau saya buka pertanyaan bakal banyak nanya ujian ya. Tapi intinya balik lagi, ujian tuh santai aja Bapak Ibu. Pada dasarnya tidak ada konsekuensi apapun kalau tidak lulus ujian. Cuman saya tidak ingin jadinya Bapak Ibu tidak ada dari Bapak Ibu yang tidak serius ujian. Gitu. Itu aja. Nanti sekali lagi Bapak Ibu kita bisa ngobrol, cuman sekali lagi saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu terutama yang mengikuti semua agenda pendalaman ya, apalagi ikut materi yang briefing sama online gathering. Terus ikut acara Bu Alin juga, misalnya kemarin yang di Revo. Ya 6-7 kali berarti Bapak Ibu menghabiskan waktu malamnya ya, karena kita hampir semuanya malam dengan quizzes. Tapi yang paling penting adalah justru tidak semua yang kami sampaikan ini maka quiz itu hanya di situ saja, enggak. Banyak hal yang enggak kita pelajari bersama yang justru jadi intinya itu sebagai super trainer itu justru kemampuan untuk mendalami, mengeksplorasi fitur-fitur quizzes secara mandiri itu yang sebetulnya jauh lebih penting sih dibandingkan datang dan menghafal semua materi gitu. Jadi kalau ada kendala, saya coba cari caranya atau bisa memanfaatkan bisa memanfaatkan fitur-fitur secara kreatif, secara eksploratif. Nah itu sih sebetulnya hal yang terpenting sebagai super trainer. Sudah lebih 4 menit. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu ya. Salam Mas Umar. Selamat istirahat kalau udah ada. Terima kasih Mas Umar. Foto Bapak Ibu. Terima kasih. Oh iya, belum foto ya. Kita foto dulu. Yang mau foto terakhir.